إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama kita memuji Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah apapun juga kepada kita, terutama tentang iman, Islam, dan keinginan untuk berpegang dengan ajaran yang datang dari Nabi SAW ini sampai datangnya kematian. Kedua, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, suri tauladan yang terbaik. Tidak ada yang patut diambil perkataannya lebih pantas setelah Allah Subhanahu wa taala melainkan perkataan beliau. Karena beliau telah dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah dan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan lagi banyak berzikir mengingat Allah Taala. Di hadapan saya ada sebuah buku yang diminta oleh pengurus masjid untuk menguraikannya. Buku ini karya Ustadz Abdul Hamid Utsman dan Al-Ustadz Abu Sa'id rahimahumullahu ta'ala. Buku yang berjudul Detik-detik Terakhir Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum ini adalah buku yang berisi tentang ringkasan sejarah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di akhir-akhir hidup beliau. Banyak hikmah yang bisa diambil, karena pada sebuah kisah yang datang dari Islam ada banyak hal yang bisa diambil dari sisi hukum fikih, akidah terutama, tauhid, akhlak, dan masih banyak lagi. InsyaAllah kita akan berusaha untuk menjelaskan buku ini dengan perlahan-lahan sebatas kemampuan yang saya miliki. Sebelumnya kita berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi penulis buku ini, menjadikannya seorang yang membela Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin, terutama kita yang mengkajinya pada hari ini insyaallah. Yang pertama, pada halaman di awal-awal penulis menampilkan firman Allah surat Al-Ahzab yang tadi kita baca. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan datangnya kiamat serta memiliki sifat banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka penulis ingin mengingatkan, fa idza jaa fitnatun fi akhir zaman. Kalau nanti datang sebuah fitnah di akhir zaman, karena memang di antara tanda hari kiamat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika manusia tidak memiliki pegangan, disibukkan dengan mencari teladan yang tidak maksum. Nabi kita mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Pegangilah apa yang datang dari Nabi, contohlah Nabi. Contoh-contoh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'khadhu wa yutrak, kadang bisa diambil, kadang tidak. Sedangkan yang datang dari Nabi, 'Nabi, 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 '
Semuanya mengandung kebaikan. Makanya beliau menampilkan ayat ini karena memang ingin mengingatkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullaha, bagi mereka yang berharap mendapatkan bisa berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala, wal yaumal akhir, dan percaya tentang datangnya hari kiamat. Ciri mereka wa dzakarallaha katsira, berzikir, banyak berzikir mengingat Allah. Tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di halaman yang ke-11 beliau mengatakan untayan doa mohon kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat. Ini contoh ketawaduan seorang penulis. Contoh ketawaduan seorang penulis yang mengetahui bahwa semua aktivitas itu seharusnya mendatangkan kebaikan. Sekecil apapun mendatangkan kemanfaatan, dan tidak ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Uraikid sebagai penunjuk jalannya, dan Amir bin Furaihah bekas budaknya Abu Bakar As-Siddiq bersamanya juga. Dikejarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang kafir yang bernama Suraqah ketika itu. Maka Abu Bakar pun sebentar-sebentar melihat ke belakang, khawatir kalau Suraqah segera datang dan menyakiti Nabi. Apakah Nabi merasa gentar dengannya? Tidak. Nabi memasrahkan dirinya, berdoa kepada Allah Taala. Wajar kalau kemudian Nabi SAW berkata, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Ibnu Mas'ud mengatakan, wad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Doa beliau berkata, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahmatan li min kulli syarr. Doa ini dibaca oleh Nabi pula, terdapat dalam riwayat Imam Muslim hadis nomor 6841. Bagaimana makna atau terjemah hadis ini? Ya Allah, Allahumma aslih, perbaikilah li untukku, dini urusan agamaku, alladzi huwa ismatu amri, di mana urusan agamaku itu menjadi benteng untuk segala perkara hidupku. Lihat, ini doa yang agung, diterangkan oleh banyak para ulama, bahwa di antaranya Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa doa ini menjelaskan kepada kita bahwa agama adalah hidayah yang tinggi dari Allah Azza wa Jalla. Tidak akan baik diri seseorang tanpa memiliki agama. Maka Nabi pun berkata, aslih li dini, perbaikilah untukku agamaku, alladzi huwa ismatu amri, yang urusan agama ini menjadi pelindung dari segala urusan hidupku di dunia. Wa aslih li dunyaya, perbaikilah urusan duniaku. Pertanyaannya adalah, apakah perbaiki urusan dunia itu maknanya adalah bertambahnya kekayaan? Salah satunya. Karena bertambahnya kekayaan tidak dilarang dalam Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la ba'sa bi ghaniyin liman ittaqa. Tidak dilarang, enggak masalah. Kaya raya tidak dilarang, tidak ada masalah kaya raya bagi seseorang selama dia bertakwa kepada Allah Taala. Bahkan kadang-kadang kekayaan itu menambah takwa, walaupun seringnya harta menipu kehidupan manusia. Tapi juga tidak dipungkiri berapa banyak bahwa kekayaan itu bisa menambah takwa. Bukankah dengan kekayaan manusia bisa membangun masjid, melaksanakan haji, mengangkat derajat orang-orang fakir dengan izin Allah Taala, membeli sesuatu untuk perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla dengan kekayaan. Maka Nabi berkata, aslih li dunyaya, perbaikilah urusan dunia, kullati fiha ma'asi, di mana perkara tersebut menjadi tempat hidupku selama belum berjumpa dengan kematian. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi,
Dan perbaiki pula akhiratku yang padanya tempat kembaliku nanti. Ini mengingatkan kepada kita, bila manusia hidupnya baik dengan urusan dunia, dengan urusan agamanya dan dunianya yang tidak keluar dari perkara yang telah dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak melakukan yang haram, Allah akan sediakan baginya tempat yang paling baik. Semua kita akan kembali kepada akhirat. Tapi kita tidak tahu, karena di akhirat itu ada 2 buah tempat. Seperti Abu Hurairah mengatakan, walakinna la adri fa idza mittu summa laqaitullah azza wa jalla aina raja'tu ilal yamini aw ilal yasiri. Kalau seandainya aku nanti mati bertemu dengan Allah Ta'ala, aku tidak tahu aku berjalan kembali ke arah kanan atau ke arah kiri, maksudnya surga maupun neraka. Maka kita butuh dengan berkata waj'alil hayat wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi, perbaikilah urusan akhiratku yang dia menjadi tempat kembaliku nanti. Lalu terakhir ia berkata waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khair waj'alil maut rahatan li min kulli syarrin. Jadikanlah hidupku itu, seandainya memang aku hidup, menjadi penambah kebaikanku. Jadikanlah hidupku itu sebagai tambahan untukku dari segala macam kebaikan. Dan jadikanlah kalau seandainya kematian ada padaku, telah datang padaku, sebagai peristirahatan dari segala macam kejelekan. Nah, ikhwati rahimani Allah, ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu cuma satu kali. Jadilah orang yang membawa manfaat yang banyak kepada orang lain. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu pernah mengingatkan kepada murid-muridnya, fa inna hayatukum fid dunya marratan wahidatan. Hidup kalian di dunia itu cuma satu kali. Faj'al anfusakum anfa'u lin-nasi min ghairi anfusikum. Jadikan dirimu itu orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kesempatan waktu demi waktu yang kita miliki jadikan sebagai sesuatu yang paling bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Kemudian jangan takut dengan kematian. Kalau seandainya kita mati, kita minta mudah-mudahan mati itu menjadi waktu yang paling baik bagi kita beristirahat dari segala macam kejelekan. Karena dunia ini jelek dari ujung ke ujung kecuali yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla berupa mengingat Allah. Kalau seandainya hidup kita dari hari ke waktu hanya menambah kejelekan, kalau kita mati mungkin itu lebih baik. Mengistirahatkan diri kita supaya tidak menambah dari perbuatan dosa-dosa. Alangkah baik ikhwani rahimani Allah penjelasan beliau tentang masalah hadis ini mengawali permulaan yang baik. Yang kedua, di halaman berikutnya beliau berkata, nasihat untuk para pejuang dakwah. Qultu, saya katakan, bukan hanya untuk seorang yang bisa bahasa Arab duduk di depan manusia yang lainnya berbicara dengan apa yang ia sanggupi dengannya, tidak, tapi setiap kita, saya, Anda punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan agar mereka menyeru kepada manusia, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini menunjukkan perintah dakwah kepada nabi dan rasul. Allah menyebutkan di ayat yang lainnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah manusia yang terbaik, kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan kepada manusia, kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini perintah dan mengingatkan kepada kita, setiap manusia dari kalangan kaum muslimin telah disebut secara umum sebagai orang terbaik selama dia punya sifat berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Setidaknya bapak-bapak memulai dakwah dari rumah tangganya. Nabi kita mengingatkan, wala taj'alu anfusakum kasiraji. Jangan jadikan dirimu seperti lilin, bisa mendakwahi orang lain tapi tidak bisa mendakwahi keluarga. Mengingatkan kepada kita dimulai dari keluarga kita. Ya bapak-bapak, tidak sulit karena terkadang kaum muslimin enggan mendakwahi keluarganya dengan banyak alasan, mungkin sibuk, tidak pernah bertemu, sungkan, malu, tidak nyaman dan semisalnya. Padahal Rasulullah SAW
setiap menjelang subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada keluarganya, "Ya ala Muhammadin kumu minal laili." Wahai keluarga Muhammad, bangun-bangun. Tegakkan salat di sebagian malam yang tinggal sedikit ini. Inna mi wara'in nasi nara, fi riwayat waraikumun nar. Ada neraka yang mengincar kalian. Ada neraka yang mengincar kalian. Nabi berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah tu," atau makna terjemahnya, "Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari Allah Ta'ala." Maksudnya, jangan merasa aman dari siksanya Allah Ta'ala, karena ayahmu tidak bisa menyelamatkan engkau jika Allah menghendaki dirimu tertimpa sesuatu. Berarti Nabi menasihati keluarganya. Maka paling tidak kita, saudaraku kaum muslimin, punyalah buku rujukan untuk bisa menasihati keluarga kita. Coba kita jujur, saudaraku kaum muslimin, siapa di antara kita yang memiliki buku tafsir? Mungkin setelah selesai salat Isya, sebelum kita tidur bersama keluarga kita juga tidur, membuka satu ayat, baca terjemahnya, tafsirnya Imam As-Sa'di mungkin, Imam Ibnu Katsir mungkin. Siapa di antara kita yang memiliki kitab Sahih Bukhari dan Muslim, lalu setiap saat kita bacakan? Setelah pulang dari masjid, ketemu keluarga, baca satu hadis, diperdengarkan kepada keluarganya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita yang memiliki buku-buku sejarah yang kita sampaikan kepada anak-anak keturunan kita? Tapi sebaliknya, siapa di antara kita buku-buku yang hanya mengingatkan urusan dunia bertumpuk-tumpuk, dibacakan dan diingatkan anaknya tentang urusan dunia saja? Bangun subuh, anak selesai salat subuh dikatakan, "Nak, PR sudah dikerjakan." Bukan tidak boleh mengingatkan urusan dunia, bukan. Tapi pagi buta anak sudah diingatkan, "PR-mu yang ini, jangan lupa yang itu." Kadang kita tidak berkata, "Sudah baca Quran?" Ini dakwah. Jadi dakwah tidak harus dengan mengatakan Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Ketika seseorang memiliki pengetahuan bahwa perkara ini ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, lalu dia sampaikan sebatas kemampuannya, maka inilah makna hadis Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan perlu dicatat, jalan hidup paling baik itu mengajar, belajar dan mengajarkan ilmu. Tentang mengajarkan ilmu, jalannya para nabi. Kita tidak mengetahui jalan yang paling baik di muka bumi ini kecuali jalannya seluruh para nabi. Bahkan jalannya nabi yang ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala diterangkan dalam buku ini. Dalam firman-Nya surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, satu saja jalan itu. Maksudnya jalan hidup. Kan kita manusia punya cita-cita, Bapak. Saya sering berkata kepada anak-anak saya, "Cita-citamu apa, anakku?" Saya yakin bapak-bapak juga begitu. Ketika bertemu dengan putra-putrinya akan berkata, "Nah, apa cita-citamu?" Ini menentukan jalan hidup seseorang. Dan Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku yang satu. Nabi pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Nabi menggunakan tangannya menggaris sebuah garis di jalan. Lurus garis itu, di sebuah tempat yang dilihat oleh para sahabat. Lurus. Lalu Nabi berkata, "Qul hadhihi sabili." Dan dia berkata, "Hadza sabilullah." Ini jalannya Allah, cuma satu. Maksudnya jalan yang bisa menyampaikan dirimu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ad'u ilallahi, jalan itu adalah aku ajak manusia kepada Allah. Dakwah, jalan dakwah. Jangan sia-siakan waktu kita untuk berdakwah. Anda berada di rumah, jangan lupa dakwah kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada bibinya, kepada saudara wanitanya, saudara laki-lakinya, kepada tetangganya, di tempat kerja dengan teman-temannya. Karena saudara kaum muslimin, jalan dakwah ini banyak ditinggalkan oleh sebagian kita pada hari ini. Bahkan sebagiannya a priori dengan dakwah. Bahkan sebagiannya dengan alasan dakwah itu harus dengan ilmu, kita katakan benar. Tetapi kemudian meninggalkan dakwah, ya salah. Sebaliknya, berdakwah tanpa ilmu juga salah. Ketika kita telah diterangkan oleh Allah, jalanku ini hanyalah satu, mengajak manusia kepada Allah, sekaligus memerintahkan kepada kita, cari ilmu, sampaikan ilmu. Itu kesibukan kita yang paling afdal dan paling utama. Ala basiratin, mendakwahinya di atas basirah, ana wa manittabani,
Beginilah jalanku dan orang yang mengikuti aku, ini orang yang mengikuti Nabi yang selamat sampai kepada surganya Allah, dakwah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kita petik sedikit tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang beliau tuliskan di sini. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, katakanlah kepada manusia, inilah jalanku, artinya jalan yang kutempuh dan kuajak kamu untuk menempuhnya, yaitu jalan mengantarkanmu kepada Allah Ta'ala. Dakwah. Bapak saudara kaum muslimin, mudah-mudahan setelah hari ini kita bersemangat untuk dakwah. Sempatkanlah waktu kita sedikit di tempat kita berada. Sedang makan dengan teman kita, selesai makan jangan lupa dakwah. Dalam riwayat yang sahih, Nabi itu Bapak selalu mengingatkan kaum muslimin di setiap kesempatan tentang Allah Taala. Ketika sedang makan, Nabi mengingatkan kepada para sahabat, kul biyaminik fa inna syaitana la ya'kulu biyaminik fa inna syaitana ya'kulu bisimali. Makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Dakwah ketika makan. Ketika Nabi SAW mau tidur, Nabi mengajarkan kepada istrinya bagaimana menggabungkan dua telapak tangan, membaca 3 surat terakhir, meniupnya sebanyak 3 kali ia baca, diusapkan di seluruh tubuhnya. Dakwah. Sebangun dari tidurnya dibaca dengan keras oleh Nabi supaya terdengar oleh istrinya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dakwah supaya dia tahu bahwa kita baru saja dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala. Dakwah. Nggak ada bagian hidup Nabi yang tidak mengandung dakwah. Nah, saya berpesan kepada diri saya, dakwah bukan hanya di masjid, dakwah bukan hanya di rumah, di mana kita berada kita dakwah. Sampai para sahabat setiap bertemu dengan yang lainnya sepulang, sebelum mereka berpisah selalu berkata, wal asri innal insana lafi khusr. Saya dan kamu sama, ingat ayat ini, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dia beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan juga dia saling menasihati dalam masalah kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam masalah kesabaran. Dakwah, ikhwati rahimanillah. Buku ini ditulis oleh beliau untuk mengingatkan kepada setiap kita apa yang kita cari di kehidupan dunia ini. Usia kita yang ada pada hari ini Bapak, berapa bagian yang sudah kita gunakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Taala. Buku ini mengingatkan kepada kita, wahai saudara kaum muslimin. Naam, betul belajar. Maaf teman-teman, saudara-saudara sekalian sering hadir dalam majelis bertahun-tahun. Masa mau jadi pendengar terus? Kan enggak. Punya tujuan kan gitu kan. Masa setiap taklim cuma dengarkan saja apa yang dia didengarkan, ditulis kalau ada yang mau nulis, kalau enggak pun dia pun mendengarkan saja. Pertanyaannya adalah, terus kapan dakwahnya? Harus kembali berusaha berdakwah, minimal membicarakan agama. Yang punya usaha dagang, bicara agama dengan anak buahnya, bicaralah agama sedikit saja, masukkan dalam bab ini. Karena memang Nabi mensifati innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu kan benar-benar merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Apakah cukup dengan iman? Tidak loh. Anda beriman, alhamdulillah. Nggak cukup sampai di situ saja. Wa amilus solihat, dan beramal soleh itu untuk dirinya sendiri saja, belum cukup juga. Sampai kepada wa tawasaw bil haq, dakwah kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam masalah kesabaran dalam menjalankan agama. Masukkan sedikit tentang urusan agama. Ini nasihat buat kita, ikhwati rahimanillah. Nah, ikhwati rahimanillah, kalau dahulu para sahabat sebelum berangkat bekerja, istri mereka saling menasihati kepada suaminya. Suamiku, keluarlah dari rumah ini mencari karunia Allah yang halal. Pulanglah dengan sesuatu yang membawa barakah. Aku tidak redha bila engkau pulang membawa sesuatu yang banyak tetapi menyebabkan kulit ini dijilat oleh api neraka. Maka suaminya pun berkata, istriku, jagalah apa-apa yang telah Allah jaga atasmu. Kemuliaan Rabbmu, kemuliaan nabimu, kemuliaan agamamu, dan kemuliaan keluargamu. Coba lihat hafizah rahimah. Nasihat menasihati ketika mereka berpisah. Siapa di antara kita yang seperti ini? Mungkin kita bapak lalai ketika berangkat kerja, jamnya mepet, khalas. Bunda, maaf berangkat. Nih berangkat. Oh ya gitu saja, khalas. Maafin nasihat. Padahal subhanallah bisa jadi kita enggak bertemu lagi dengan istri kita.
Di saat itu bisa jadi kita tidak bertemu lagi dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dan bisa jadi ucapan kita terakhir bersama mereka merupakan hujah yang ada di hadapan kita. Mengapa? Nabi kita mengatakan ittaqu yawman kana ba'du azwajikum aduwwul lakum. Bahkan Allah pun menyebutkan demikian. Takutlah kalian dengan suatu masa di mana suatu hari nanti pasangan hidup kalian menjadi musuh bagi kalian. Istri kita kelak akan menghujat kita di hadapan Allah tabaraka wa taala tentang kezaliman yang kita lakukan. Nabi mengingatkan kepada kita, ittaqud dzulma inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Takutlah dengan kezaliman walaupun kecil, karena dia menjadi kegelapan di hari kiamat. Kata para ulama, istri yang disakiti oleh suaminya, haknya dilanggar olehnya, nanti kalau di dunia enggak nuntut, di akhirat dia nuntut. Di akhirat dia menuntut, suamiku begini, suamiku begini. Betapa meruginya kita Bapak mencintai wanita yang kemudian tiba-tiba dia menuntut kita kalau tidak menasihati mereka. Begitu pula sebaliknya, anak-anak itu tidak akan menjadi manfaat bagi kita di yaumil qiyamah. Bisa jadi mereka jadi hujah atas kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang yauman la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi anak keturunan dan harta benda kecuali mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan hatinya apa? Lurus. Ini diingatkan. Hawa. Ketika bapak mau safar, kan Nabi mengajarkan, Nabi begitu, berkata kepada keluarganya, astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'iahu. Keluargaku kutitipkan kalian kepada Allah sebelum aku berangkat meninggalkan kalian. Zat yang tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Dakwah yang sangat agung. Peringatan yang sangat agung, yang saat ini mungkin sebagian kita lalai dari itu. Kita mengira bahwa dakwah itu seperti ini. Tidak, ternyata semua lini bisa menjadi bagian dalam dakwah ini. Wallahu ta'ala alam bisa. Makanya ikhwati rahimani wallah, ingat baik-baik bahwa dakwah kewajiban setiap kita. Saya, Anda. Dakwah memang hukumnya fardu kifayah, tapi dalam keadaan tertentu dakwah menjadi fardu ain, dan inilah yang benar. Dakwah itu fardu ain sebatas kemampuan yang dimilikinya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, ikhwati rahimanillah, kita mulai buku ini yang pertama, kemudian setelah itu kita cukupkan yang sedikit ini. Adapun tentang muqaddimah, saya tidak perlu baca karena isinya sama dengan muqaddimah yang lainnya. Yang pertama, tentang berita bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia dan dia akan mengalami masa mati. Hadis yang memberikan isyarat akan meninggalnya Nabi SAW. Ayat dan hadis yang memberikan isyarat akan meninggalnya Nabi SAW. Ini mengingatkan kepada kita Nabi manusia. Tapi yang ingin dimaksudkan oleh penulis, ingat bahwa Nabi kita pernah berkata, innamal a'malu bil khawatim. Seseorang itu amalannya bergantung dengan akhir hidupnya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud mengatakan kepada kita, man arada ayyata'assa falyata'assa bil mamati. Barang siapa yang ingin mengambil sebuah teladan, ambillah teladan dari orang yang sudah mati. Barang siapa yang ingin mengambil teladan, ambillah teladan dari orang yang sudah mati. Apa maksudnya? Karena orang yang sudah mati itu sudah jelas keadaannya. Selama hidupnya apa? Sejarahnya sudah ditulis. Saya Bapak, nggak ada yang menjamin. Tapi saya memohon kepada Allah, semoga Allah mewafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Demikian pula Anda Bapak, tidak ada yang menjamin matinya nanti kayak apa. Berapa banyak manusia, berapa banyak disebut oleh Nabi, di antaranya hadis yang menyebutkan, in ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu ahlul kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara mereka, di antara kalian, lelaki yang beramal dengan amal ahli surga sehingga jaraknya dengan surga seolah-olah tidak ada kecuali satu hasta saja. Ketetapan Allah mendahuluinya, dia mati dan dia masuk dalam neraka karena beramal dengan amal ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Nabi jelas wafatnya beliau, di masa hidupnya beliau sampai wafatnya beliau, isinya kebaikan-kebaikan. Ayat-ayat ini disebutkan untuk menjelaskan, pelajari sejarahnya Nabi, ada hikmah yang besar. Ada ayat yang agung yang Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
Sesungguhnya hai Muhammad, engkau itu akan mati. Dan sekarang kita telah melihat Nabi telah meninggal dunia. Wa innahum mayitun, tapi ingat penggalan yang berikutnya, dan sesungguhnya mereka akan mati juga. Faedah, Nabi itu manusia, bukan Tuhan. Faedah yang kedua, kita juga sama, tidak lebih mulia daripada Nabi, juga akan mati. Bedanya, Nabi dirahmati oleh Allah, maksum dirinya, masuk surga. Kita belum ada ayat yang menyebutkan kita masuk surga, Pak. Kalau Nabi kan sudah ada. Nabi jelas masuk surga. Hadisnya menyebutkan masuk surga. Kalau kita mati, siapa yang menyebutkan kita masuk surga? Enggak, yang ada ayat secara umum, orang beriman kalau mati masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman sampai kematian kita. Allahumma amin. Lalu kata Allah, summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabbmu. Ini mengingatkan kepada kita, kalau Nabi diciptakan meninggal menjadi saksi seluruh umat, kita manusia diciptakan meninggal justru sebagian kita dengan kita tadi yang saya sebutkan akan berhujjah. Fulan berbuat dolim kepadaku, Alan berbuat dolim kepadaku. Istrinya berkata, suamiku begini dan begitu. Suaminya berkata, istriku seperti ini seperti itu. Anak-anaknya berkata, mereka demikian dan demikian. Ingat riwayat dalam riwayat Imam An-Nasa'i, yu'ta birajulin yaumal qiyamah, didatangkan seorang lelaki di hari kiamat, diperintahkan untuk diseret ke dalam api neraka. Tetapi lelaki itu berkata, wahai Rabbku, seandainya aku termasuk ahli neraka, bapak ibuku juga harus masuk neraka. Anak ini berhujjah di hadapan Allah. Kemudian dia ditanya, apa yang menyebabkan engkau berkata demikian tentang keadaan orang tuamu? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits qudsi. Bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi ini pelajaran buat kita. Maka anak itu pun berkata, adapun ayahku telah memilihkan untukku ibu yang tidak mengenal agama. Ayahku telah memilihkan untukku ibu yang tidak mengenal agama. Karena kita tahu Bapak, baik buruknya anak bergantung dengan keadaan siapa? Ibunya. Bergantung keadaan ibunya. Kemudian rahimahullah, dia berkata lagi dengan mengatakan, kemudian ayahku tidak pernah mengajarkan kepadaku mana yang halal dan mana yang haram. Aku jatuh kepada yang haram, aku tinggalkan yang halal. Enggak pernah diajari apa? Agama. Berhujjah dia dengan Allah. Berhujjah dia. Lihat, saling mendebat. Ini mengingatkan kepada kita, kalau Nabi meninggal dunia dalam kebaikan dan Nabi itu mati, Nabi itu bukan Tuhan, maka Nabi tidak boleh disembah. Hadis yang tegas di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, anna Jibril kana yu'aridani bil Qur'an kulla sanatin wa innahu aridanil am marrataini wa la arahu illa hadra ajali. Bahwasannya malaikat Jibril menyimak hafalanku setiap tahunnya. Tiap tahun Jibril datang menyimak hafalanku. Namun pada tahun ini beliau menyimak hafalanku cuma 2 kali. Apa kata Nabi? Wala arahu illa hadra ajali. Sekaligus ini berita dan pertanda, aku memandangnya bahwa sebentar lagi datang ajalku. Akhi fillah, ketika ini dibacakan kepada para sahabat menangis. Menangisinya bukan wafatnya Nabi. Kalau itu jelas, tapi ada yang lebih besar daripada itu. Kalau dahulu sahabat melakukan sesuatu Bapak keliru, Nabi berkata langsung diterima. Ada ayat turun menegur mereka. Tapi nanti kalau Nabi sudah meninggal dunia, siapa yang akan menegur mereka? Ayat mana yang akan turun menegur mereka? Manusia terbaik mana yang akan mengarahkan mereka? Ini yang membuat mereka menangis. Seorang wanita menangis ketika mendengar firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian dan aku cukup nikmat ke atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Seorang wanita menangis, kata Umar bin Khattab, mengapa engkau tidak bahagia? Kan agama sempurna. Apa kata wanita ini? Bukan itu yang saya tangisi. Tetapi yang saya tangisi, aku tahu ini isyarat Nabi akan meninggal dunia. Dan yang lebih aku tangisi lagi, wahyu terputus bila Nabi sudah meninggal dunia. Berarti Bapak, ini musibah. Wafatnya Rasulullah SAW musibah yang paling besar menimpa umat ini. Bencana yang paling besar menimpa umat ini. Imam An-Nawawi berkata, karena Nabi mengetahui akan dekatnya ajal, maka beliau pun ingin memperbanyak amal soleh sebagai isyarat bagi umatnya.
Kalau Nabi wafatnya sudah dekat dengannya, dia sibuk dengan amal solehnya, bagaimana dengan kita? Dan ini musibah yang harusnya kaum muslimin sadar, dia siap-siap menerima musibah ini. Bapak, saudara kaum muslimin, saya, Anda, kalau sudah mengetahui setiap kita akan mendapatkan musibah, kita akan mempersiapkan supaya hati kita kuat menerima musibah. Tapi sayang pada hari ini sebagian kaum muslimin nggak begitu. Musibah ini diabaikan, sehingga mereka tidak siap dengan musibah. Ketika datang fitnah yang lebih besar lagi atau fitnah yang besar juga, ia pun gugur di jalan dakwah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini penggalan pertama dari buku beliau, mengingatkan kepada kita tentang tanda wafatnya Nabi atau berita tentang wafatnya Nabi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada muqaddimah pembahasan di hari ini dari kitab detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah saya. Insyaallah Bapak, buku ini diberikan gratis. Mudah-mudahan masih ada masih ada buku ini oleh saudara kita Abu Dafa. Kalau memang nanti masih ada sejumlah orang ini, insyaallah kita akan berikan dengan gratis dan kita akan bedah buku ini sedikit demi sedikit insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan, saudaraku? Baik, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.